Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana salawat dan salam kita curah dan limpahkan kepada Muhammad SAW. Kalau ngomongin soal remaja, bahasan kita nggak bakal jauh-jauh dari persoalan kreatif, inovatif, dan energi yang luar biasa. Dengan segudang potensi tersebut, seharusnya kita bisa menjadi remaja yang produktif dalam hal yang positif. Kita sebagai remaja muslim juga diamanahkan untuk memperjuangkan Islam. So, kita harus jadi remaja yang gimana sih? Kita harus memahami permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam. Enggak cuma mikirin masalah kita doang. Pacaran, tawuran, nongkrong-nongkrong gak jelas. Teman-teman sadar gak sih, yang kita khawatirin ini receh-receh banget. Waktu kita terbuang sia-sia buat mikirin hal gak penting gituan. Terus, waktu buat Allah cuma tersisa. Oke, mulai sekarang coba tempatin diri kita bukan cuma sekedar sebagai manusia, tapi juga sebagai seorang muslim. Kita ini sumber perubahan loh. Harta berharga umat. Masa cuma mikirin hal gak penting gituan? Banyak dari kita yang kurang peka, bahkan gak sadar kalau kita ini adalah pemegang estafet kepemimpinan di masa depan. Tapi sayangnya, banyak di antara kita yang ngakunya Islam, tapi gak menjadi Islam sebagai way of life-nya. Beda banget sama generasi Islam pada zaman dahulu. Coba sekarang kita renungkan generasi-generasi Islam pada zaman dahulu yang walau usianya masih belia, tapi mereka telah mampu menorehkan tinta emas sejarah membuat Islam memenangkan peradaban. Sebut saja Muhammad Al-Fatih yang telah menjadi pemimpin di usianya masih 12 tahun. Beliau juga menaklukkan Konstantinopel yang terkenal tak terkalahkan pada waktu 21 tahun. Terus, kok bisa sih umur segitu tapi telah mencapai prestasi yang sangat luar biasa? Muhammad Al-Fatih dari kecil ditemani oleh ulama-ulama terbaik. Beliau hafal Al-Quran dalam waktu 8 tahun. Beliau membentuk sendiri pasukan-pasukannya. Setiap pasukan ditemani oleh ulama-ulama yang memberikan Al-Quran, hadis, dan penyemangat jihad. Sehingga setengah dari pasukan tersebut tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Kerennya lagi, Muhammad Al-Fatih suka banget sejarah. Dari sejarah, beliau belajar bagaimana cara menentukan pilihan dan menyelesaikan masalah di masa depan. Terus, kok aku baru tahu sih cerita tentang Muhammad Al-Fatih? Oke, mungkin banyak bertanya-tanya gitu. Tahu cerita Muhammad Al-Fatih aja enggak? Terus gimana menyontoh sikapnya? Kita ini dibesarkan dengan cerita-cerita yang murahan. Padahal cerita yang kita dapat dari kecil itu yang akan kita lakukan ketika dewasa. Balik lagi ke Muhammad Al-Fatih. Beliau setiap hari diceritakan sirah nabawiyah dan cerita tentang kalimat besar Islam. Jadi terbentuk pola pikir, aku juga ingin menjadi seperti mereka. Aku juga harus menjadi seorang panglima besar Islam. Pertanyaannya sekarang, apa nggak mungkin jika kita menyamai prestasi-prestasi mereka? Pastinya mungkin banget. Dengan bertawakal dan bersungguh-sungguh, kita pasti bisa kok menyamai prestasi mereka. Tapi coba kita lihat diri kita, teman-teman kita. Tujuan hidup aja kita nggak paham. Terus gimana mau jadi inspirator kemajuan peradaban? Saat ini yang kita butuhkan adalah generasi muda yang setara dengan Muhammad Al-Fatih, bahkan lebih lagi untuk mencapai peradaban yang nyata. Tapi banyak dari kita yang masa mudanya tidak diatur oleh Islam. Kita nggak tahu dari mana kita berasal, untuk apa kita di dunia, dan tidak memahami bahwa setiap yang kita lakukan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, gimana solusinya? Dengan akhlakul karimah yang berpegang teguh pada Al-Qur'an, kita pasti bisa kok menemukan solusi dari masalah yang dihadapi oleh umat Islam. Rasulullah pernah berpesan pada sebuah hadis, la tazulu qadama abadin yaumal qiyamati hatta yus'alan umurihi fima afnahu wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina kasbahu wa fima afnaqahu wa an jimsihi fima ablahu. Yang artinya tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sebelum ditanyai 4 hal. Yang pertama, umurnya dipergunakan untuk apa? Yang kedua, ilmunya diamalkan atau tidak? Yang ketiga, hartanya dari mana dia mendapatkannya dan untuk apa dia habiskannya? Dan yang terakhir adalah masa mudanya dipergunakan untuk apa? Hadis riwayat Tirmizi. Dengan ini, semoga kita bisa menjadi remaja yang menegakkan agama Islam dan bukan menjadi remaja yang menjadi beban agama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.